Dialah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 7 Januari 2023. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, dengan kedatangan Putra-Mu, Engkau telah menampakkan diri dalam cahaya baru. Kami mengakui Dia sebagai manusia seperti kami. Semoga kami bersatu juga dengan Dia dalam kerajaan surga, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana, wilayah Galilea, dan ibunda Yesus ada di situ. Yesus dan para murid diundang pula ke situ. Ketika mereka kekurangan anggur, berkatalah Maria kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibunda Yesus berkata kepada para pelayan, "Lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing berisi 2-3 buyung. Yesus berkata kepada para pelayan, "Isilah penuh tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur tanpa tahu dari mana asalnya, hanya para pelayan yang tahu, ia memanggil pengantin pria dan berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana, di wilayah Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan para murid percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kafarnaum bersama ibundanya, saudara-saudara dan para murid, dan mereka tinggal di situ beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kalau kita suatu hari pergi ke Kana di Israel, di sana ada kapel besar, ya, di mana di sana sering diadakan anniversary perkawinan. Bahkan juga ada yang menikah di sana. Kalau kita keluar dari tempat berdoa itu, maka di sepanjang lorong itu terdapat toko-toko yang menjual anggur Kana. Kita boleh mengambil seloki-seloki kecil, kita meminumnya sampai puas. Lalu kita boleh membawanya dan membelinya. Tetapi tentu kalau pulang tidak bisa membawa banyak, paling 4 botol. Itu dibagi-bagikan. Anggur Kana sekarang ini manis sekali. Nah, sejarah tentang anggur Kana ini diuraikan dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Di mana di saat di sana disampaikan bahwa suatu hari Yesus dan Maria diundang ke perkawinan di Kana. Entah rumahnya yang mana sekarang kita tidak tahu. Yang pasti adalah bahwa Yesus dan Maria menjawab undangan itu dan datang. Lalu bagaimana situasi rumah orang Yahudi?
Biasanya di depan rumahnya itu ada tempayan-tempayan untuk cuci kaki, karena saat dulu itu belum ada paving, jalan aspal. Jadi kalau kita jalan itu ada pasir-pasir berdebu yang melekat di kaki kita, dan kemudian kita akan dicuci kaki atau dicucikan kakinya di depan rumah orang. Lalu kita dengan melepaskan sandal itu masuk ke rumah mereka. Yesus sudah melakukan itu ketika masuk rumah pesta bersama Maria. Sebagai seorang ibu, Maria melihat-lihat apa yang dia dapat bantu. Ini sifat seorang ibu yang beraya artinya. Ternyata dia melihat, wow, tamunya banyak sekali, sementara persediaan anggur menipis. Rupa-rupanya tidak sesuai dengan target. Rupa-rupanya orang yang mengundang pesta ini adalah orang yang dikenal, mungkin pejabat, orang yang berada, sehingga yang datang itu berduyun-duyun. Nah, Maria mempunyai hati seorang ibu. Maka dia mendekatkan diri pada Yesus dengan mengatakan, "Nah, mereka gak bisa anggur loh." Lalu Maria pergi. Jadi saya berpikir, aku belum waktunya. Tetapi kemudian dia mendekati pelayan-pelayan agar bisa mengisi tempayan-tempayan yang biasa dipakai untuk cuci kaki. Maka diambillah tempayan itu, diisi dengan air. Lalu disuruh mencedoknya, dan ternyata apa? Itulah anggur Kana. Dengan perbuatan itu, Yesus tidak mempermalukan pengantin. Nah, apa permelungan dan maknanya? Sudah terkasih, kita masing-masing mempunyai pasangan. Jatuh cinta, ya, PDKT, kemudian merasa mantap, lalu berjalan di depan altar. Namun jangan lupa, sebagai manusia kita tidak pernah sempurna. Maka ketidaksempurnaan tadi itulah yang diisi oleh Maria dan Yesus. Keluarga yang bijaksana bila mengalami kesulitan datang kepada Maria, minta bantuan dan pertolongannya dengan doa-doanya. Maria menyampaikannya kepada Yesus sebagaimana yang diuraikan dalam Injil Yohanes pada hari ini. Dan orang-orang yang betul dengan polos dan tekun mendapat jawaban yang amat luar biasa. Kenapa? Karena keluarga adalah gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica, yang mana dalam keluarga mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan, baik untuk negara, untuk keluarga, untuk bangsa. Karena itu memerlukan keteguhan hati, cinta yang tulus dan polos, cinta yang berani memaafkan. Dan itulah merupakan kekurangan yang harus kita isi. Maka permenungan tentang Yohanes bab 2 ayat 1-12 tadi membawa kita kepada bagaimana peranan Maria dalam kehidupan keluarga, bagaimana peranan Yesus dalam kehidupan keluarga, di mana keluarga mengundang Yesus dan Maria seperti di dalam Injil pada hari ini. Kalau kita mengundang Yesus dan Maria dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Cobalah dan nikmatilah. Tuhan memberkati senantiasa keluarga-keluarga yang polos dan tulus, yang mana Tuhan akan membahagiakannya pada waktunya melalui perjuangan-perjuangan. Tuhan memberkati.